Shalom saudara-saudara, selamat siang. Selamat bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab dengan topik akhir zaman bagian ketiga. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya, minta firman Tuhan dalam membahas kitab Wahyu, tidak kitab Daniel nanti. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada siang ini kami semua kembali untuk membahas pendalaman Alkitab dengan topik akhir zaman bagian ketiga. Tuhan, berilah kami hikmat-Mu ya Tuhan untuk bisa mengerti akan apa yang terjadi di masa yang akan datang ya Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini juga semua pemirsa dimanapun berada. Terima kasih Bapak, kami serahkan pendalaman Alkitab siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Saudara, pada bagian ketiga ini kita akan membahas kitab Wahyu. Ya. Nanti sedikit juga akan balik ke kitab Daniel. Nah, sebelum saya akan menjelaskan pasal 13 dan 17 kitab Wahyu. Saya akan meringkas sedikit ya tentang pasal 13 dan 17 ini soalnya paling sulit dari kitab Wahyu, saudara. Kitab Wahyu ini diberikan kepada Yohanes waktu dia dibuang ke Pulau Patmos, saudara. Itu di zaman Romawi. Jadi waktu itu terjadi penganiayaan yang besar terhadap orang-orang Kristen, saudara. Dan banyak rasul-rasul Yesus yang mati syahid. Kayaknya Yohanes ini satu-satunya yang hidup, ya, pada dibuang di Pulau Patmos. Nah, disitulah dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, dan itu ditulisnya. Nah, ini tentang zaman yang akan datang, saudara, sampai Yesus nanti datang kembali, saudara. Nah, saya akan meringkas sebentar ya, supaya nanti kita tidak bingung, ya. Ini saya keluarkan ringkasannya dulu. Jadi visi Yohanes di Pulau Patmos pada Wahyu 13, pasal 13 dan pasal 17. Binatang yang keluar dari dalam laut judulnya. Bertanduk 10, belum memerintah. Ya. Berkepala 7, itu adalah 7 raja, 5 sudah jatuh, 1 masih memerintah, 1 belum ada. Ini gabungan dari singa, beruang, dan macan tutul. Masih ingat ya, minggu yang lalu saya membahas tentang penglihatan Daniel. Di Daniel pasal 7, itu tentang singa, beruang, dan macan tutul. Ya. Sudah saya jelaskan karakteristiknya masing-masing binatang. Binatang itu lambang penguasa ya, saudara. Bisa raja, bisa mungkin kerajaan. Ya. Nah, dulu Babel itu dilambangkan singa. Singa itu adalah binatang yang sangat menguasai, ya, ganas, ya. Dan waktu itu digambarkan ada sayapnya, itu berarti dia ekspansi. Memang Babel waktu itu termasuk kerajaan yang besar di Timur Tengah, karena meliputi sampai Jazirah Arab itu, ya. Kemudian tampil berikutnya setelah Babel adalah kerajaan beruang. Ini adalah kerajaan Persia dan Media. Di patung Nebukadnezar, patung mimpi Nebukadnezar itu digambarkan sebagai lengan kiri dan lengan kanan dari patung itu. Jadi ada 2 kerajaan. Nah, kemudian macan tutul itu digambarkan kerajaan Yunani. Yunani itu geraknya cepat ya, seperti macan tutul. Macan tutul itu kan larinya cepat. Nah, ini geraknya juga cepat, ekspansi lebih luas lagi, terutama pada masa Alexander Agung atau Alexander the Great, ya. Nah, kemudian binatang ini nanti akan berperang melawan anak domba dalam perang Harmagedon, ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke Wahyu pasal 13 dulu, saudara, ya. Saya akan jelaskan ya, karena ini banyak sekali simbol dan banyak sekali tanda-tanda yang kita harus aplikasikan dengan kondisi sekarang, saudara. Jadi kalau tidak
diaplikasikan dengan kondisi sekarang nggak bisa, saudara. Kita nggak akan mengerti, ya. Saya akan baca dulu ya di Wahyu pasal 13, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Nah, saudara masih ingat ya, dulu saya jelaskan ada tanduk 10 itu di binatang keempat Daniel pasal 7. Ya, yang mengerikan. Ia bertanduk 10. Itu sama, saudara, ya. Kemudian di mimpi Nebukadnezar tentang patung yang berjari 10 jari kaki. Di patung Nebukadnezar, mimpinya Nebukadnezar. Itu sama, saudara. 10 jari kaki, 10 tanduk di penglihatan Daniel pasal 7, kemudian muncul tanduk kecil, ya. Itu diingat ya, saudara. Nah, ini sama, cuma di dalam Wahyu itu ditambah berkepala 7. Ada maknanya, saudara, ya. Jadi bertanduk 10-nya sama di masa Daniel, mimpi Nebukadnezar juga sekarang di masa Yohanes. Kita baca berikutnya. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Itu melambangkan kekuasaan. Ya. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Berarti dia itu menghujat Allah. Mungkin jenis orang yang tidak percaya Tuhan atau penyembah dewa-dewa. Binatang yang kulihat ini serupa dengan macan tutul, kakinya seperti beruang dan mulutnya seperti singa. Itu sudah saya jelaskan. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi yang memberi kekuatan itu naga. Naga di Alkitab itu lambang iblis. Jadi ini kerajaan-kerajaan, maaf saya bilang dari iblis. Ya. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Seluruh dunia. Itu berarti sudah mencapai seluruh bangsa. Karena seluruh dunia. Itu berarti teknologinya sudah modern, saudara, ya. Nah, itu yang perlu kita ingat dulu, ya. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan pada binatang itu dan mereka menyembah binatang itu. Ya, ini perlu digarisbawahi. Mereka menyembah, bangsa-bangsa seluruh dunia itu menyembah binatang itu, ya. Karena nanti ada berhubungan dengan yang berikutnya. Sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, itu 3,5 tahun. Sama seperti 3,5 masa Daniel yang dulu, ya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, mengucap namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi menyembahnya. Menyembahnya, saudara. Menyembah binatang ini. Ya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dan kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dari iman orang-orang kudus. Saudara, saya perlu jelaskan dulu ya. Orang-orang kudus ini bukan mempelai Kristus, saudara, ya. Jadi kitab Wahyu itu setelah penjelasan tentang jemaat itu yang sebelumnya itu, ya, jemaat Smyrna, Philadelphia dan seterusnya, itu sudah tidak disebut lagi tentang gereja, ya, karena sebelum ini mempelai Kristus itu sudah diangkat. Ingat ya, hanya orang Kristen yang mempunyai karakteristik mempelai Kristus. Nanti kalau Yesus datang di alam seperti yang tercatat di 1 Tesalonika 4, yang diangkat adalah yang berkarakteristik mempelai Kristus. Jadi tidak semua
orang Kristen akan diangkat waktu Yesus datang, loh saudara ya. Makanya saya tidak akan menyebutkan, oh gereja A, gereja B, gereja C yang akan diangkat, tidak saudara. Tapi adalah orang Kristen yang berkarakteristik mempelai Kristus. Jadi seperti 5 gadis bijak yang dulu saya jelaskan dan 5 gadis bodoh. Jadi ada gadis bijak yang diangkat, ada gadis bodoh yang ditinggal, saudara. Ya, jadi kita perlu waspada dalam hal ini. Nah, orang-orang kudus di sini adalah begini, saudara. Waktu terjadi pengangkatan nanti rapture, dikenal sebagai istilah rapture, ya, itu ada orang-orang Kristen yang tertinggal. Nah, pada saat rapture itu banyak orang hilang. Nah, dunia panik, saudara. Dunia kacau. Ya, ada pilot Kristen, mungkin dia adalah seorang mempelai Kristus, diangkat, pesawatnya jatuh. Ya, jadi begitu ceritanya. Terus yang berikutnya yang disebut orang kudus ini adalah orang yang di luar Kristus, tapi setelah itu mereka tahu, mereka sadar, ya, bahwa bahwa ternyata Yesus itu betul-betul Mesias dan mereka bertobat. Termasuk orang-orang Kristen yang tertinggal itu mereka bisa bertobat. Ya, kemudian Israel termasuk karena Israel tidak mengakui Yesus. Ya, itu yang disebut orang-orang kudus di sini. Jadi bukan gereja yang diangkat, saudara ya, karena kita sudah tidak di dunia ini. Di kitab Wahyu itu semuanya akan dipisahkan tentang antikristus dan hukuman-hukuman Tuhan atas dunia dan atas Israel. Ya, jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi orang kudus yang dianiaya ini bukan, sekali lagi bukan mempelai Kristus. Ya, karena nanti Roh Kudus dan mempelai Kristus sudah diangkat, ya, dilepaskan dari sengsara. Masa sengsara besar yang akan terjadi di dunia ini tidak akan semakin baik, saudara. Kalau menurut Alkitab loh ya, bukan saya pesimis ya, tapi menurut Alkitab saya katakan deh, tidak akan semakin baik, ya. Oke, jadi kita berjaga-jaga saja, ya. Nah, sekarang saudara, kita akan melanjutkan. Oh iya, sebelumnya saya beritahu dulu ya bahwa pasal 13 ini akan membahas antikristus. Jadi antikristus adalah gabungan antara singa, beruang, dan macan tutul. Ini binatang buas semua, saudara. Tidak ada gambaran lembu atau kuda, gitu tidak. Ya, tapi ini orang ini buas sekali, seperti macan tutul, beruang, dan singa. Gabungan antara Babel, Yunani, dan beruang itu Persia. Ya. Nah, ini nanti akan kita bahas. Mulai ayat 13 ini membahas tentang antikristus, ya. Oke, sekarang kita hubungkan dengan Wahyu pasal 17. Nah, saya bacakan dulu ya, saudara, karena ini kalau tidak dibaca semua itu nanti kita bingung gitu ya. Karena ini bagian yang paling sulit di kitab Wahyu. Ya. Pasal 17, saudara ya. Penghakiman atas Babel. Babel itu sering disebut dalam kitab Wahyu ya. Kenapa? Karena Babel itu adalah sumber penyembahan berhala. Ya. Zamannya Nebukadnezar itu ahli sihir ada di situ ya, banyak patung-patung. Itu yang disembah dewa-dewa itu zamannya Nebukadnezar ya. Zamannya Babel ya. Judulnya Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dan dalam roh aku dibawanya padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain permisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara.
Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita pelatur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang kudus dan darah saksi Yesus. Sekali lagi saya katakan, orang kudus di sini bukan mempelai Kristus, ya. Nah, saya gambarkan dulu ya, saudara. Ini artinya pelatur besar ini bukan secara fisik loh ya. Ini adalah secara rohani, saudara. Jadi pertabuhan secara rohani itu penyembahan berhala. Ya, dari dulu perjanjian lama Allah itu menggambarkan Israel sebagai istri yang tidak setia. Ya, jadi selalu jatuh dalam penyembahan berhala dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Mendirikan patung-patung, ada Baal, ada Moloch, macam-macam lah kalau kita lihat di perjanjian lama. Mengikuti mereka semua, mengikuti Israel, ya, berhala-berhala itu. Dan Israel ya memelihara berhala-berhala itu yang disebut percabulan rohani. Jadi ini bukan fisik, saudara, ya, karena ya tadi Allah menggambarkan Israel itu seperti istri yang tidak setia karena selalu bertabur dengan berhala-berhala itu, tapi dalam bentuk fisik saat itu. Tapi juga termasuk sihir, saudara. Sejak itu sudah ada sihir. Di Babel itu juga ada sihir, saudara. Itu termasuk juga penyembahan berhala, ya, saudara. Nah, di zaman sekarang kita ini penyembahan berhala bukan cuma sekedar fisik kelihatan seperti patung dari kayu, dari besi, dari tembaga, ada yang dari emas, tapi juga penyembahan berhala ini adalah aliran-aliran atau filsafat seperti materialisme, hedonisme, orang yang hidup dalam kemabukan, pesta pora, ya, kepentingan-kepentingan dunia yang menguasai dirinya lebih dari Tuhan. Itu sudah termasuk penyembahan berhala. Nah, zaman itu mereka betul-betul menyembah berhala fisik. Kalau sekarang ada hal-hal yang lain yang menjadi berhala dalam hati kita, saudara, termasuk misalnya uang, bisnis kita, ya. Ini kelihatan baik, tapi kalau sudah itu menguasai kita sampai kita ini lupa berdoa, lupa dekat dengan Tuhan, itu sudah berhala dalam hati kita, gitu ya. Termasuk jabatan, karier kita, ya, apa kedudukan kita. Nanti kalau ke gereja perlunya berdoa supaya mendapat berkat. Berkat apa? Berkat dunia. Ya, jadi itu sebetulnya kita sudah memelihara berhala di situ, ya. Jadi bukan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi malah mencari yang kepentingan-kepentingan dunia, ya. Firman Tuhan mengatakan jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan-kepentingan dunia sehingga hari Tuhan itu datang ke atasmu seperti jerat, gitu. Nah, jerat seperti gadis bodoh, seperti pencuri, gitu. Ya, oke, saya lanjutkan. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia akan menuju kepada kebinasaan. Ya. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Nah, sampai di situ, itu sungguh amat membingungkan ya. Binatang itu telah ada, tapi kok tidak ada dan akan muncul kembali. Lah, apa itu maknanya? Nah, kita harus kita melihat penggenapannya di sejarah dunia, saudara. Bahwa kerajaan Romawi itu kan dulu di Daniel pasal 7 itu kan binatang keempat. Nah, binatang itu telah ada, itu Romawi ada. Nah, namun tidak ada. Nah, Romawi itu tidak dijajah siapa-siapa, saudara. Hilang dengan sendirinya. Nah, maksudnya begini, hancur dengan sendirinya. Tidak ada, tapi akan muncul nanti di akhir zaman. Nah, itu siapa? Ya, itu sudah tergenapi loh, saudara, di zaman sekarang. Jadi di zaman Yohanes itu ada.
ya toh? Tapi tidak ada, nanti akan hilang sendiri. Menjadi negara kecil-kecil yang sekarang ini di Eropa, saudara, itu tidak jauh-jauh dari turunannya, saudara. Jadi nubuatan dari apa yang dikatakan di Alkitab ini tidak jauh-jauh dari turunan Romawi. Jadi tidak mungkin sampai ke misalnya Kaisar Jepang, ya atau Raja di Cina, enggak, ya, karena semuanya ini akan jadi satu. Tuhan itu mulai dari Israel, ya, dan sekitarnya nanti akan berakhir di Israel. Jadi nanti kedatangan Yesus kedua itu akan menuju bumi, saudara. Berjejak kakinya di Bukit Zaitun. Dan dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Itu masih di bumi, saudara. Seperti batu yang terungkit kemarin dari patung. Mimpi patung Nebukadnezar itu ada 10 jari, kemudian ada batu yang terungkit terlepas ya, tanpa perbuatan tangan manusia. Nah itu kerajaan Allah. Tapi tetap didirikan di bumi, saudara. Tapi di situ nanti iblis diikat dulu sehingga tidak ada lagi cobaan, masalah dan lain-lain. Ya, kita menuju ke sana. Oke, saya lanjutkan ya. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah 7 raja. Jadi tadi 7 kepala itu 7 raja, saudara. 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, nah ini saya jelaskan dulu saudara sebelumnya ya. Tadi ada tujuh kepala ya, itu melambangkan 7 raja. Coba gambar berikutnya. Gambar berikutnya, slide berikutnya, slide 21. Nah, ini supaya jelas ya saudara. Tadi dikatakan ada 7 raja kan, 5 sudah jatuh, 1 masih ada, dan 1 nanti belum muncul. Nah, Israel awalnya dijajah oleh Mesir, ya, itu 1 kepala Mesir. Kemudian setelah itu Asyur kedua, ya, dan kepala yang ketiga itu raja Babilonia, kerajaan Babel. Yang keempat adalah Persia dan Media, ya. Dan yang kelima Yunani. Berarti 5 sudah jatuh di masa Yohanes itu. 5 sudah jatuh, 1 masih ada, yaitu Romawi di zaman dia masih ada. Dan yang 1 belum muncul. Ya, ya. Nah nanti kita akan segera ke sana ya. Siapa itu? Sudah ada saudara. Ya, 1 belum muncul. Di zaman Yohanes ini sebetulnya patungnya itu gambarnya itu 1 masih berdiri ya, karena Romawi itu di zamannya Yohanes dia masih ada. Ya. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya saudara. Tadi ketujuhnya adalah 7 raja, kemudian ya ayat 11 ya, dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian 1 dari ke-7. Dan ia menuju pada kebinasaan. Nah, sekarang kita lihat. Binatang yang ada dan yang sekarang tidak ada itu raja ke-8. Nah, raja ke-7-nya siapa, saudara? Harus ada. Nah, setelah Romawi itu raja yang ke-6, raja yang ke-7 ya tidak jauh-jauh dari itu, yaitu Romawi baru. Siapa Romawi baru? Yaitu kesatuan negara-negara kecil itu, negara-negara di Eropa itu. Dan diprediksi itu adalah Uni Eropa. Sudah ada, saudara? Sudah. Tapi di zaman Yohanes belum ada. Makanya dikatakan akan muncul. Berarti di akhir zaman itu akan muncul, yaitu Romawi baru. Nah, kita lanjutkan ya. Binatang yang pernah ada, yang sekarang tidak ada itu adalah raja ke-8. Ya toh. Nah, sebelumnya harus ada 7 dulu toh, yang ke-7, yaitu Romawi baru. Nah, binatang yang ke-8 ini adalah antikristus. Ya, belum datang. Sekarang juga belum. Nah, saya cerita sebentar ya saudara, maaf, saya cerita sebentar tentang Uni Eropa. Uni Eropa sekarang ada 27. Ya. Dan mereka dipimpin oleh seorang presiden. Presiden ini membawai dewan. Dewan-dewan itu adalah perkumpulan dari perwakilan dari semua negara Eropa.
Jadi kalau mereka meeting, mereka mengumpulkan dewan-dewan ini, presidennya nanti gantian dari setiap negara muter, saudara. Ya, nah ini ada presidennya. Apakah ini presidennya antikristus? Kayaknya belum. Karena apa? Karena kita lihat tidak memiliki karakteristik yang seperti yang dikatakan Alkitab. Kejam, ini tidak. Ya, jadi saudara perlu tahu ya, ini raja ke-8 ini adalah antikristus. Berarti kita sudah dekat banget, gitu loh. Ya, jadi itu sudah ada wadahnya, sudah ada tadi Romawi baru, dari Romawi baru muncul raja ke-8 tadi yang adalah antikristus. Karena itu ya, dikatakan di situ adalah satu dari yang 7. Ya, kita baca lagi ini agak sulit soalnya. Dan binatang yang pernah ada, yang sekarang tidak ada itu sendiri ada raja ke-8. Dan namun demikian satu dari yang 7. Yang 7 tadi loh, 7 kerajaan tadi, yang satu kan belum datang. Ya. Dan ia menuju pada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Jadi 1 jam saja nanti mereka punya kuasa. Jadi dari semua itu nanti tidak semua melawan anak domba Yesus Kristus. Jadi hanya 10 tanduk dan 1 antikristus. Nah, seperti dalam gambaran Daniel dulu, binatang keempat adalah 10 raja, 10 tanduk dengan 1 tanduk kecil, yaitu antikristus. Nanti ada kesamaannya, saudara, antara binatang yang dilihat Yohanes dengan yang dijelaskan oleh Daniel. Ya, kita lanjutkan. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan pada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Jadi mereka nanti akan berperang. Dalam perang apa? Harmagedon. Perang Harmagedon itu apa ya? Perang bangsa-bangsa. Kayaknya kita sudah menuju ke sana. Dan kita lihat situasi yang di Israel yang semakin panas ini ya. Dan kayaknya orang sudah bilang, awas ya, kita sedang menuju perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga itu mungkin juga perang Harmagedon. Ya, perang Harmagedon itu, ya. Terus, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah tuan dari segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia yang akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Jadi anak domba itu akan menang. Tapi berperang nanti, banyak penganiayaan di sini pada awal-awal. Mereka menganiaya saksi-saksi Yesus. Ya, kenapa? Nanti ada suatu aturan yang harus diterapkan, tapi orang Kristen harus menolak. Nah, itu yang menyebabkan penganiayaan. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, ayat 15, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelabur duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak, dan kaum dan bahasa, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pengasuh itu. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka pada binatang itu. Nah, ini maksudnya apa? Jadi tadi saya katakan ya, di area di Eropa tadi saya katakan ya, itu digambarkan sebagai tadi pelabur besar. Itu maksudnya apa? Sekarang di area sana itu banyak yang sudah meninggalkan kekristenan. Sudah banyak yang meninggalkan kekristenan. Mereka sibuk dengan hedonisme, tadi ya, materialisme, ya semua kepentingan dunia yang mereka pikirkan. Gereja sudah mulai padam di Eropa. Justru di Asia yang sudah matang di Asia ini, di Eropa malah padam. Banyak gereja yang dijual dijadikan gedung lain, fungsinya jadi berbeda. Kita sudah pernah mendengar itu, terutama di Inggris, ya kan? Mereka sudah, saya katakan ya, di situ juga masih ada penyembahan berhala ya di Eropa itu. Ada masih berhala berbentuk fisik masih ada. Ya, tapi juga kepentingan-kepentingan tadi kekuasaan dunia, ya, keinginan dunia itu juga berhala, saudara. Ya,
Jadi yang sudah tidak fokus dengan agama bahkan anti agama. Ini cirinya antikris, anti agama. Ya. Nah, pelacur tadi, kenapa kok tiba-tiba binatang itu dan 10 tanduk itu tidak suka dengan pelacur itu? Padahal dulunya kan satu binatang itu satu kelompok. Kenapa? Karena si pelacur ini juga punya dewa-dewa sendiri, punya berhala sendiri di dalam hatinya yang bertentangan dengan si antikris ini, si binatang ini, ya. Si antikris ini juga pengen disembah. Tadi kan sudah saya katakan di kitab Wahyu pasal 13 bahwa dia disembah. Nah, dia tidak ingin ada orang menyembah yang lain selain si antikris gitu. Nah, ini yang menyebabkan ada pertentangan di sini antara si perempuan tadi, ya dikatakan tadi perempuan cabul dengan si antikris gitu. Tapi Tuhan membiarkan itu terjadi dan akhirnya semua orang akan menuju pada penyembahan si antikris ini. Itu ya ceritanya ya. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja. Jadi kota besar yang penuh dengan berhala. Nah, itu memerintah atas raja-raja. Begitu kira-kira penafsirannya. Memang agak sulit, tapi kalau kita lihat pengendapannya sudah ada. Tinggal kita menunggu. Ya, tadi raja yang ketujuh tadi, ya itu sudah ada. Ya, dan kita menuju pada si antikris ini yang belum datang dengan 10 raja. Nah, ini belum terjadi sampai sekarang, ya, sampai detik ini belum terjadi. Ya, coba kita lihat berikutnya sudah. Ya, berikutnya sudah. Ya, kesamaan tanduk kecil Daniel 7, dulu kan saya bahas di Daniel 7 ya. Ada tanduk kecil yang punya mulut yang menyombong dengan binatang yang keluar dari dalam laut, yaitu antikristus. Ya, coba kita lihat ke tanduk kecil itu di Daniel 7. Ya, itu ciri-cirinya. Apakah bisa ditayangkan ayatnya ya? Karena banyak sekali. Jadi satu dari Daniel, yang kedua dari Wahyu. Ya, misalnya yang pertama dari binatang yang muncul dari dalam laut. Itu Daniel 7 ayat 3 bisa ditayangkan. Oh, tidak ya, saya baca. Nah, Daniel 7 ayat 3. Ayatnya yang ketiga. Nah, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Laut itu lambang apa? Bangsa-bangsa. Ya. Jadi ada binatang besar ya. Jadi sama. Coba sekarang kita lihat di kitab Wahyu. Wahyu 13 ayat 1. Nah, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya itu terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama Hujat. Jadi sama dari dalam laut. Jadi yang dilihat Daniel dengan yang Yohanes ini sama. Ya. Ciri yang kedua, dari binatang bertanduk 10. Daniel 7 ayat 7. Daniel 7 ayat yang ke-7. Nah, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan. Dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Ya, sama. Sekarang kita lihat di kitab Wahyu 13 ayat 1. Tadi sudah kita baca ya. Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama Hujat. Itu menghujat Tuhan. Maksudnya dia tidak percaya pada Tuhan. Ya. Jadi sama ya, bertanduk 10 sama Daniel sama kitab Wahyu ya. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga dari antikristus adalah mulut yang menyombong. Itu di Daniel 7 ayat 8. Daniel 7 pasal 7 ayat 8 ya. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tubuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu tercabut.
Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sama, menyombong. Ya, tanduk kecil itu. Kita lihat di kitab Wahyu pasal 13 ayat 5. Kitab Wahyu pasal 13 ayat 5. Ya. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Ya, nanti 42 bulan akan kita bahas. Ya. Oke. Mulutnya sama-sama menyombong. Ya. Ciri yang keempat, berperang melawan orang kudus, ya, yaitu di Daniel 7 ayat 21. Daniel pasal 7 ayat 21. Ya, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Kalah, ya, kan nanti Yesus ya. Ya, kemudian kita lihat di Wahyu, ya. Wahyu 13 ayat 7. Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, persis, saudara. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Berarti dia menguasai bangsa, saudara, ya, sampai orang menyembah pada dia. Sama, berperang melawan orang-orang kudus. Tapi di sini saya bilang tadi, ya, orang kudus di sini bukan orang Kristen yang berkarakteristik mempelai yang sudah diangkat Yesus, tapi orang-orang Kristen yang ketiga, ya, itu yang bertobat, dan orang-orang di luar Kristus yang bertobat, karena di masa ini masih ada penginjilan, saudara, ya, dan orang Israel yang jelas itu, ya. Terus berikutnya, ciri yang berikutnya adalah menentang yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 25. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Ya, jadi di sini adalah mempunyai mulut yang menyombong, ya. Ya. Nah, ayat 21 sebetulnya, ya, 20-21. Berperang melawan orang kudus. Nah, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang kudus dan mengalahkan mereka tadi, ya, yang saya katakan. Ini bukan mempelai Kristus. Mempelai Kristus sudah tidak ada di dunia ini. Ya. Oke. Terus berperang melawan orang kudus itu Wahyu 13 ayat 7. Wahyu 13 ayat 7. Nah, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ya, jadi ia berkuasa atas bangsa-bangsa. Ya, ini sifatnya antikristus, ya. Terus Daniel 7 ayat 25. Menentang yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 25. Dia akan mengucapkan perkataannya menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah. Ya, ini perlu diingat, ya. Oke. Terus berikutnya di Wahyu 13 ayat 6. Wahyu 13 ayat 6. Ya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Jadi menentang yang maha tinggi itu sifatnya antikristus, ya. Yang berikutnya mendominasi dunia. Daniel 7 ayat 23. Ya. Ayat 23. 7:23. Pasal 7 ayat 23, ya. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Nah, dulu di situ diinterpretasikan adalah kerajaan Romawi. Itu sudah terjadi, ya. Nah, ini persamaannya. Ya, persamaannya.
dengan Wahyu 13 ayat 7. Menguasai dunia ya. Nah ini sama, 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Ya, jadi dia juga mempunyai kuasa atas bangsa-bangsa, ya, mendominasi dunia. Kemudian berikutnya adalah Daniel 7 ayat 25. Daniel 7 pasal 7 ayat 25. Nah, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, nah kita melihat maknanya di Wahyu 13 ayat 5. Wahyu 13 ayat 5. Wahyu 13 ayat 5. Ya, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Ya, itu sama dengan 3,5 masa tadi, sama dengan 42 bulan, atau sama dengan 3,5 tahun. Jadi waktu Antikris memerintah itu singkat, 3,5 tahun. Dan Yesus pernah berkata, kalau waktunya tidak dipersingkat, semua tidak ada yang selamat. Jadi ini betul-betul penganiayaan yang berat sekali di masa Antikristus. Makanya jangan sampai kita ketinggalan juga. Kalau ketinggalan habis semuanya sudah. Karena ini sudah masalah ekonomi sudah. Kalau sudah masalah perut, itu orang bisa berbuat apa saja yang jahat. Ya, dan masa Antikris ini yang dia tekankan adalah masalah ekonomi. Ya, dan tentu saja politik. Karena semua akan menyembah dia. Dan yang terakhir, saudara, ya dari kitab Wahyu, kita Wahyu 13 ayat 18, 13, Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ya, dan ini yang menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, seterusnya 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Terus ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. 666. 6 itu adalah tanda manusia, bilangan manusia ya. Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 kan. Tapi ini 6-nya tidak 1, tapi 3. Itu berarti manusia ini manusia yang super, saudara. Supernya super jenius juga. Karena nanti dia bisa mendamaikan Israel dengan bangsa-bangsa lain. Ya, saudara, ini saya cerita sebentar. Jadi Israel sekarang ini kan menunggu Mesias. Tapi bukan Mesias yang seperti Yesus Kristus. Pernah ini saya dengar suatu wawancara di TV ya. Seorang reporter wawancara dengan Rabi Yahudi. Loh, kenapa? Ditanya, kenapa kok Anda tidak percaya Yesus Kristus sebagai Mesias? Gitu kan? Dia jawabnya begini. Yang kita harapkan bukan Mesias seperti itu. Yang kita harapkan adalah Mesias, bukan Mesias yang seperti Yesus yang melakukan supranatural, bukan seperti itu. Tapi yang kita harapkan adalah Mesias yang bisa menyatukan kita atau mendamaikan kita dengan bangsa-bangsa di sekitar Israel yang memusuhi semuanya. Itu kan bangsa di sekitar Israel kan tidak suka semua dengan Israel. Jadi mereka menunggu Mesias yang bisa mendamaikan Israel dengan bangsa-bangsa. Nanti akan datang, saudara, akan datang waktu itu. Betul-betul damai Israel. Dia mendamaikan. Nah, Israel itu begitu terpesona dengan orang ini sehingga menganggap orang ini Mesias. Padahal dia adalah Antikristus. Nanti di pertengahan 7 masa atau 3,5 masa tadi yang saya jelaskan, itu Antikris akan berkhianat kepada Israel. Baru setelah itu Israel saja. Ya, saudara. Oke.
Sekarang kita akan melihat dulu satu teknologi, ya, tanda 66 ini, ya. Tanda 66 ini apa sebetulnya, ya? Nah, kita ikuti teknologi, saudara, karena kita juga harus mengikuti teknologi, ya, supaya ngerti penggenapan kita, nubuat-nubuat kita, wahyu, ya. Nah, teknologi yang awal adalah barcode. Saya kira semua orang tahu, ya, di produk-produk itu kan ada barcode, saudara. Nah, itu ternyata 666. Dari mana kita tahu? Kita lihat di sini, ya. Maknanya apa? Dua garis menyatakan satu angka. Ya, itu. Angka 490 itu menunjukkan kode negara. Kita tahu, ya, kayaknya Indonesia 899 kayaknya kalau kita lihat di barang. Made in Indonesia, ya. Angka 180 adalah kode pabrik, ya. Angka 67769 adalah kode produksi, product code. Angka 6 adalah kode checking, check reference code. Dua garis panjang pada tiap sisi kiri, tengah, dan kanan adalah 6. Sehingga kode itu dilingkupi dengan 666. Nah, dari mana kita tahu buat 6? Kita lihat angka 6, ya. 666 itu pada garis awal, garis tengah, dan garis yang terakhir. Itu ketebalannya sama, garis itu. Nah, itu sama dengan angka 6 yang di dalam, ya. Itu ketebalannya sama. Jadi angka yang garis awal, garis tengah, dan dua garis akhir itu 666. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi itu kan garis awal, biasanya lebih panjang, tapi tidak semua produk juga mencetak seperti ini, begitu, ya. Ada yang dipotong gitu. Tapi tanda awal, tanda tengah, dan tanda akhir itu dua garis yang ketebalannya sama. Yaitu 6. Ya. Jadi itu menunjukkan 666. Makanya firman Tuhan tadi dikatakan bahwa untuk mengerti ini harus pakai hikmah. Jadi tidak bisa 666 itu langsung dicapkan di jari, di telapak tangan atau di dahi, enggak, saudara. Kalau dicapkan di tangan dan di dahi orang juga takut, ya kan? Tapi terselubung, harus pakai hikmah, ya. Gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Nah, sekarang kita akan menuju teknologi microchip, ya. Dulu microchip itu kan berupa seperti kecil gitu, ya. Nah, di dalam itu ada barcode juga, ya. Kalau kita belanja di supermarket itu kan ada barang yang klik gitu kan. Nah, itu kan pakai scanner. Ya, itu sebetulnya sudah ada barcode di situ. Tapi teknologi berikutnya adalah yang seperti kartu kecil itu, ya. Nah, pernah suatu kali mahasiswa saya itu membuat skripsi tentang pelabuhan di Semarang, ya. Nah, dia mengatakan bahwa truk-truk di sana sudah di barcode, gitu. Jadi truk-truk yang mengangkut itu sudah ada barcode-nya, ya, sudah ada chipnya, microchip, ya, sudah ada microchipnya. Nah, di dalam ada barcode-nya. Jadi truk-truk itu kemanapun bisa dipantau oleh microchip itu sudah ada, ya. Di binatang juga sudah ada, ya. Binatang diberikan mungkin biochip sudah, ya, atau microchip, ya, di binatang peliharaan. Kalau di luar negeri itu supaya kucingnya, anjingnya itu bisa dilacak, itu harus diberi chip. Nah, sekarang teknologi itu akan masuk ke dalam tubuh. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh itu disebut biochip, ya. Biochip itu di dalamnya ada 3 bagian, saudara, ya. Yang pertama adalah microchip. Microchip itu di dalamnya tidak ada angka barcode, ya. Fungsinya apa? Itu menyimpan dan mengupdate data keuangan, data medis, demografi, paspor, ID card, ATM, medical record, driving license, credit card, debit card. Pokoknya seluruh dompetmu itu ada di situ datanya. Ya, semuanya. Kalau mau cek rekening langsung tidak pakai scanner, gitu, keluar, ya. Nah, itu microchip yang di dalam biochip itu. Nah, ada 3 bagian, ya. Tadi yang pertama isinya microchip, ya. Yang kedua isinya
adalah antena, ya, antena. Antena ini menerima dan mengirim sinyal dari scanner. Jadi nanti ada scanner seperti kalau zaman COVID itu ada scanner di di dahi, tapi itu kan temperatur, itu bukan antena gitu ya. Kemudian kapasitor, ya, kapasitor itu menyimpan power atau daya listrik yang dicas oleh sinyal yang dikirim oleh scanner. Jadi dari mana powernya? Dari scanner, ya, atau reader. Kemudian yang ketiga, reader atau scanner itu menyimpan menyimpan daya, ya, atau menyalurkan daya untuk mengaktifkan biochip, gitu ya, menerima data dari biochip, ya. Nah, ini kenapa dipakai, saudara? Ke depan kita ini di negara-negara maju itu sudah mempunyai pemikiran bahwa suatu hari uang kertas ini harus hilang. Kenapa uang kertas ini harus hilang? Karena banyak kelemahannya. Itu sumbernya virus di uang kertas, kan dari tangan ke tangan, tangan ke tangan. Ya, dulu waktu zaman COVID itu kalau sudah pegang tangan banyak yang cuci tangan, ya, karena banyak virusnya, atau pakai sanitizer. Kemudian uang kertas ini bisa dicopet, bisa dirampok, ya kan? Bisa hilang. Kartu kredit, kartu debit, KTP juga bisa hilang. Dompet itu bisa hilang, gitu loh. Kalau kita kehilangan dompet aja kita sudah panik. Yang buat orang panik adalah kehilangan dompet, satu kehilangan HP. Ya itu. Nah itu nanti mau disatukan, dimasukkan tubuh saja supaya tidak hilang lagi. Nah, gitu ya. Nah sekarang kita lihat contoh berikutnya. Di slide berikutnya. Nah, ini beberapa negara maju sudah menerapkan ya, seperti Amerika, tapi belum semua. Kemudian Swedia, Belgia itu ya. Coba, ini bisa dihidupkan nggak ya suaranya? Karena suaranya penting. Ini saya ambil dari Facebook. Nah, itu cara pemasangannya seperti itu, disuntikkan dalam tangan ya, di antara jari telunjuk dan ibu jari. Nah, ini terjadi di Amerika, saudara. Jadi ini pakai mesin ATM, sudah pakai jari, ya. Kemudian langsung keluar, kemudian sudah habis itu. Ada lagi masih. Bisa diteruskan. Kalau tidak bisa, coba kita melihat pada slide berikut. Nah, ini masih ya. Nah, itu cara memasukkan begitu simpel, nggak usah operasi ya, saudara. Nah, untuk buka pintu juga, semua nggak usah pakai kartu ya. Jadi itu perlunya saudara ya, dengan microchip itu semuanya bisa dilakukan ya. Juga untuk membayar membayar belanjaan ya pakai EDC itu elektronik data capture itu yang seperti mesin gesek itu ya. Tapi sekarang sudah bisa pakai biochip ya, tinggal nempelin saja. Jadi nggak usah pakai kartu lagi, nggak usah pakai kartu gesek-gesek lagi ya saudara. Semuanya tinggal pakai tangan saja. Tuh di situ ya, di antara ibu jari dan telunjuk. Ya, ya. Terus ada orang yang juga bilang saudara, ya gini aja, bentar ya, ini di stop dulu.
Begini saja, bagaimana kalau sudah terima itu ya dicungkil saja, toh dibuang saja, gitu loh. Nggak bisa, kalau dibuang, itu Anda kehilangan semua identitas Anda. Karena nanti di zaman ke depan, terutama ini sudah di negara maju, untung kita masih di negara berkembang, saudara ya, di mana masih banyak pasar tradisional, saudara. Kalau di negara maju, kita kan masuknya supermarket untuk beli barang-barang sekunder seperti tisu, susu, dan seterusnya. Kalau di negara maju itu biasanya pasar tradisional tuh hanya jual sayur, ya kan, daging. Tapi semuanya harus dibeli di supermarket. Bayangkan kalau tidak pakai ini, tidak bisa beli sebenarnya. Ya, nah itu adalah contoh video itu adalah contoh seorang ibu yang mau membayar cash tapi ditolak. Nah, juga dia mau membayar pakai apa? Membayar pakai kartu juga ditolak, gitu. Ya. Nah, yang terakhir tadi ada gambar sebetulnya yang terakhir ya. Coba ditayangkan video sebelumnya. Video sebelumnya kamu ditayangkan. Nah, supaya kita perhatikan ya. Ini kalau ada suaranya lebih seru ya. Nah, ibu ini dicorak tapi sempat berbantah-bantahan. Dia tidak terima gitu ya dengan si kasir. Nah, kemudian datang seorang laki, dia sudah pakai chip di dahinya, ya, dia pakai chip. Nah, kemudian pakai scanner, nah kayak gitu, ya selesai, ya toh. Nah, itu cara bayarnya begitu, ya. Jadi itu fungsinya di biochip. Nah, ibu ini sebetulnya sudah ini diberitahu ya, ibu harus seperti itu, pasang chip dan seterusnya. Tapi anaknya bilang, sudahlah, kita pulang saja. Marah ibunya itu ya. Jadi itu nanti kakaknya seperti itu. Ya, ini adalah ayat terakhir ya saudara. Di Alkitab sudah dikatakan ya, di Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Jikalau seorang menyembah binatang itu dan patungnya, dulu kan saya katakan, ada patung yang bisa bicara. Ini yang dilihat Yohanes itu patung. Tapi ini sebetulnya robot, artificial intelligence, AI. Ini kan patungnya sudah bisa bicara. Dan nanti binatang itu atau antikris itu akan membuat patung banyak sekali di bangsa-bangsa. Dan orang akan menyembah patung itu. Ya, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ya tadi, biochip tadi, ya. Maka ia akan minum dari salak anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ya, jadi orang yang menerima tanda itu nanti akan kena murka Allah sebenarnya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Mengerikan sekali. Nah, pada saat itu bagaimana orang Kristen yang ketinggalan tadi? Mau tidak mau, kalau Anda ingin membeli atau menjual, kalau tidak pakai tanda itu akan dipersulit. Bahkan nanti akan dianiaya. Tadi dikatakan menganiaya orang-orang kudus. Nah, ancamannya apa? Yaitu tanda ini. Nah, orang Kristen kan sudah baca Alkitab sudah tahu ini tanda antikris, mereka menolak. Ya, menolak berarti konsekuensinya akan dianiaya. Gitu. Bahkan dibunuh. Barang siapa nanti ditentukan dibunuh ya dibunuh. Gitu. Jadi saudara, pada zaman ini saudara, itu sudah tidak ada, saya katakan, Roh Kudus lagi saudara. Roh Kudus sudah diangkat bersama ketika Yesus itu nampak di awan-awan, dia akan datang di awan-awan. Ini belum menjejakkan kakinya di bumi loh ya. Ini pengangkatan atau disebut rapture yang merupakan puncak dari keselamatan gitu loh. Puncak dari keselamatan ya pengubahan tubuh kita. Seperti Paulus bilang di Filipi 3 ayat 20. Kerajaan kita adalah di kerajaan surga. Keluarga negara kita adalah di kerajaan surga, dan dari situ juga kita akan menunggu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina. Ini tubuh daging ini hina, saudara. Ya, karena fana. Bisa jadi tua, kena penyakit, mati. Ini tubuh hina. Ini diubah oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, dalam waktu yang sekejap.
Nah, itu terjadinya pengangkatan. Itu di 1 Tesalonika 4 ya. Itu nanti orang mati akan bangkit dulu saja. Yang mati di dalam Tuhan ya. Yang tadi karakteristik mereka juga mempelai. Kemudian orang yang hidup ya, gereja yang siap dan berjaga-jaga itu nanti juga akan diangkat. Kita bertemu Tuhan di angkasa. Dan nanti terjadi pertemuan di udara ya. Dan itu nanti Tuhan akan menempatkan kita, kalau nggak di Taman Eden yang hilang itu, atau di Taman Firdaus ya, untuk melaksanakan Wahyu 19 ya. Sedang di bumi itu kacau dengan situasi antikris tadi. Jadi saya katakan jangan sampai ketinggalan. Sebab kalau ketinggalan, kita akan dipaksa pakai tanda ini. Seperti kita dipaksa pakai KTP. Semua orang harus punya KTP, benar? Nah, ini juga begitu. Karena akan masuk ke GoChip. Kartu kredit Anda masuk ke situ. Nah, gimana kita bisa membeli dan menjual? Rekening bank Anda masuk di situ. Mau transfer masuk di situ, saudara. Sudah tidak pakai kartu lagi, cashless. Ya, ini di negara-negara maju sudah mulai, negara kita karena yang ketinggalan zaman, tapi bersyukur malah itu di negara yang ketinggalan zaman begini, ya. Jadi masih ada di mana-mana masih ada orang jual. Nah, saya lihat di Cina itu sudah mulai pakainya QRIS, ya toh QRIS itu sudah di pedagang-pedagang kecil, saudara, gerobak. Di sini pun juga ada di Sri Ratu sana. Pedagang kecil itu sudah pakai QRIS, saudara. Ya, maksudnya tidak pakai cash sudah bisa. Gitu loh. Nah, kita kan berapa 10 step lagi tidak ada saya kira. Dan ini nanti akan dipakai antikris ya untuk memaksakan tanda ini. Semua pegawai nanti Indonesia juga semua harus pakai tanda ini. Saudara, karena nanti uang kertas akan hilang. Bagaimana saudara? Mau membeli pakai apa? Gitu. Ya. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan tadi ya, termasuk misi saya ini untuk penginjilan juga ya, supaya orang-orang Kristen juga siap ketika Yesus datang. Nanti saya katakan Romawi baru itu sudah ada, tinggal 10 nanti yang akan melawan anak domba, tinggal 1 tanduk kecil yang akan keluar dari 10 tanduk, tinggal 10 tanduk lagi akan bekerja sama dengan antikris binatang itu untuk melawan anak domba. Jadi perang Armageddon itu saya kira sudah tidak lama lagi. Ya kan saudara, tidak lama lagi. Karena apa? Sekarang Dewan Uni Eropa sudah ada presidennya. Apakah presiden berikutnya itu antikris? Kita tidak tahu. Saudara. Mungkin juga. Ya toh? Karena mereka sudah pakai sistem seperti itu, ada presiden, ada dewan. Sudah seperti organisasi, sudah seperti kesatuan, saudara. Kita tidak tahu. Ya, tapi akan kita perhatikan presiden berikutnya. Ya. Dan sebelum itu Yesus sudah datang, saudara. Ya, jadi kita harus waspada. Kita harus tahu tanda-tanda zaman, saudara. Ya, jangan kita masuk dalam sengsara besar. Ini sebetulnya ya di Wahyu ini mulai tidak ada kata jemaat. Itu di Wahyu berapa mulai tidak ada kata jemaat, itu sudah tidak ada gereja. Gereja sudah diangkat. Maksudnya gini ya, bukan gereja A, gereja B, gereja C. Saya tidak mengatakan itu. Ya, tidak semua umat yang di gereja itu diangkat Tuhan Yesus. Buktinya ada gadis bijak, ada gadis bodoh. Ya kan? Jadi tidak ada 100%. Mungkin tidak ada. Mungkin juga ada, saya tidak tahu. Itu Tuhan yang memberikan kelayakan kita diangkat atau tidak. Ya. Tapi saya tidak akan pakai merek, karena di Alkitab tidak ada merek gereja. Yang ada adalah mempelai gadis yang bijak. Sudah itu saja. Ya, itu yang akan diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Nah, nanti di kitab Wahyu ini, saudara, setelah dijelaskan tentang jemaat-jemaat Sardis, Tiatira itu sudah mulai masa penghukuman. Bahkan ini ada beberapa yang sudah mengatakan sudah pembukaan mempelai kesekian. Ya, saya tidak tahu. Ya, tapi setelah itu ada penghukuman sangkakala, penghukuman salah, luar biasa beratnya. Ini tidak cuma
ini tidak cuma ini loh, tidak cuma antikris loh, saudara. Tidak cuma siksaan antikris, tapi ada bencana-bencana alam yang dahsyat. Gitu. Bagaimana kalau bumi ini kebentur planet dan sebagainya? Bagaimana, saudara? Dan di situ ada, gitu. Bintang-bintang bersatuan dari langit itu letter lah. Ini tidak saya jelaskan ya, karena itu artinya letter. Jadi maksudnya dibaca aja sudah ngerti, gitu. Ya, jadi tidak ada bentuk lambang-lambang cawan yang ditumpahkan oleh malaikat yang beberapa sampai 7 cawan, 7 sangkakala, 7 meterai Allah, saudara. Ya, jadi jangan kita sampai masuk ke situ. Saudara. Itu tadi penghukuman tadi ya, yang akibat dari menerima tanda 66 karena kita menyerahkan diri kita kepada antikris. Itu otomatis kalau menerima tanda itu berarti itulah Tuhanmu. Ya, itulah semua yang kau miliki itu tanda itu, saudara. Dan itu dalam tubuh saudara. Nanti suatu kali, ini saya sudah lihat videonya ya saudara, HP itu juga akan hilang saudara. HP itu nanti masuk dalam tubuh, caranya implan juga. Jadi nanti kalau terima telepon itu cuma gini saudara. Nah, kemudian telepon saudara. Ini di tangan ini sudah ada jaringannya saudara, teknologi saudara. Nanti ditutup, klik gini saja, klik buka, klik tutup. Jadi orang akan bebas, tidak bawa dompet, tidak bawa HP. Saudara. Ya. Kira-kira kita akan menuju ke sana, saudara. Semuanya serba teknologi, saudara. Ya. Nah, itu adalah tanda antikris, termasuk komputer. Itu 666 itu pembukaan komputer loh, saudara. 666. Ya, itu pembukaan komputer. Harus pakai kode itu, pasti harus ada. Nah, itu dari mana idenya? Ya, walaupun itu teknologi yang bisa kita pakai untuk penginjilan, tapi awalnya itu adalah dari tanda ini saja, yang dua. Dan nanti akan dipakai antikris secara luas, saja. Ya, mungkin begitu saja yang dari saya, ya, karena waktunya sudah habis. Masih ada satu seri lagi yang keempat nanti, saudara, yang akan saya jelaskan tentang pengangkatan gereja Kristus yang siap ya, dan kedatangan Yesus kedua di bumi, saudara, itu beda. Ya, nanti akan saya berikan juga kesaksian dari semua bangsa. Ini sebetulnya saya ambil videonya dari Facebook ya. Nanti bisa didengarkan gitu. Karena message-nya penting ya. Oke, begitu saja. Terima kasih atas perhatian saudara semua, para pemirsa. Sampai kita ketemu lagi di Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati.